Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya kira harapan kita bersama adalah kita saat ini berada dalam kondisi yang sehat. Dan kembali kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar permenungan kita di hari Minggu ini, di ibadah keluarga. Dan sebelum itu marilah kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Makasih yang Maha Kudus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Karena Engkau senantiasa menyertai dan menjaga kami. Saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sertai kami dan tuntun kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Sang Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dasar permenungan kita pagi hari ini akan didasari dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, bacaan kita pagi hari ini tentang ungkapan berbahagia di ayat yang ke-29, yang sebenarnya ini juga adalah satu rangkaian dari pasal 20, mulai dari ayat yang pertama tentang kebangkitan Yesus. Dan ayat 29 ini sebagai penutup ketika Yesus berjumpa kepada para murid, secara khusus kepada Thomas ketika itu. Nah, saudara-saudara, ketika ada mendengar kata Thomas, salah satu murid Yesus, apa yang kira-kira kemudian muncul pertama kali di benak saudara-saudara? Mungkin sebagian besar dari kita kemudian akan berpikir atau menganggap bahwa hal-hal yang negatif yang pertama kali keluar, karena banyak penafsiran dan juga khotbah-khotbah yang demikian. Kita akan kemudian cepat menganggap bahwa Thomas ini adalah salah satu murid yang penuh dengan keraguan, murid yang terlalu mengedepankan bukti-bukti empiris atau pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu. Kemudian Thomas ini adalah orang yang terlalu rasional dalam beriman dan banyak hal yang lain. Walaupun ada dari sebagian kita yang kemudian mengatakan ya Thomas itu pada akhirnya tetap percaya. Nah, menurut saya juga tidak adil kalau kita hanya melihat Thomas dari sisi yang negatif-negatif tersebut. Nah, kalau kita mau melihatnya dari sisi yang lain, sejatinya dalam hal ini Thomas sekedar bersifat kritis, saudara-saudara, terhadap informasi yang dia terima dari murid-murid yang lain. Mengapa demikian? Ada seorang penafsir yang kemudian memberikan alternatif kepada kita bahwa Thomas sebenarnya juga menghadapi sebuah fakta yang menurut dia agak ganjil gitu ya. Kalau memang teman-temannya atau murid-murid yang lain sudah melihat Yesus, kenapa mereka kemudian tinggal di dalam rumah yang pintunya masih terkunci dengan rapat? Nah, itu kemudian membuat Thomas berupaya memverifikasi berita yang disampaikan oleh teman-temannya. Dengan kata lain, di sini Thomas ingin menyaring dulu informasi yang dia terima untuk kemudian sebelum dia sharingkan kemana-mana. Jadi menyaring sebelum men-sharingkan. Nah, ini menjadi salah satu refleksi menarik bagi kita Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi yang kemajuan zaman sekarang ini, terutama pada masa COVID ini, bagaimana kita harus mengolah data, mengolah informasi, memverifikasi setiap data, setiap hal ataupun berita yang kita terima, supaya kita tahu betul berita itu benar dan sesuai dengan faktanya. Baru kemudian setelah kita tahu persis, kita boleh menyebarkannya. Jangan kemudian asal terima, asal percaya,
dan kita belum memverifikasi, kita sudah menyebarkannya kemana-mana. Bukan membawa kebaikan, malah kemudian membawa kebingungan ataupun ketakutan di mana-mana. Itu hal yang pertama. Lalu bagaimana dengan ayat yang ke-29 yang sebagaimana kita renungkan bersama pada pagi hari ini? Di ayat 29 Yesus mengatakan demikian. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudara-saudara, ayat ini seringkali ditafsirkan bahwa cara beriman Thomas itu kurang baik, lebih berbahagia dan berkenan di hadapan Tuhan mereka yang bisa percaya tanpa harus melihat. Itu yang sering kali kita dengarkan. Tetapi apakah memang hanya bisa dibaca dalam perspektif yang seperti itu? Saya mengajak mari kita bersama mencoba melihat dan memaknai ayat ini dengan sudut pandang dan perspektif yang sedikit berbeda. Perlu kita ketahui bersama saudara-saudara bahwa Injil Yohanes ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak bisa berjumpa dengan Yesus yang bangkit secara langsung atau secara ragawi. Nah, dengan kata lain atau bisa disimpulkan bahwa dengan demikian penulis Injil Yohanes ini ingin mengatakan begini, jika mereka percaya meskipun belum melihat, mereka juga tetap perlu berbahagia. Ini yang sebenarnya juga bisa kita pahami bersama. Namun kemudian bukan berarti mereka yang melihat dan percaya seperti Thomas itu kurang berbahagia. Tidak begitu juga. Semua sama-sama berbahagia. Kalau kita mau meruntut dari ayat yang pertama cerita kebangkitan Yesus di Injil Yohanes, toh bisa kita katakan semua murid Yesus yang lain juga melihat bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Baru kemudian mereka percaya, mereka bersuka cita. Mereka melihat kubur yang kosong, Maria Magdalena dijumpai Yesus, baru kemudian mereka bersuka cita karena mereka sudah melihat bukti bahwa Yesus bangkit. Nah, ini bukannya tidak jauh berbeda dengan yang Thomas harapkan, Thomas inginkan. Bahkan kalau di Injil Lukas ketika kedua orang perempuan datang ke tengah-tengah murid laki-laki mengabarkan kebangkitan, apa yang Petrus lakukan ketika itu? Petrus juga kemudian langsung lari ke kubur membuktikan apakah benar-benar Yesus itu bangkit. Nah, ini bukankah sebenarnya tidak hanya Thomas yang kemudian melihat, membutuhkan sebuah pengalaman dan bukti untuk percaya dan mengolah kehidupan berimannya. Nah, saudara-saudara, dalam era sekarang, apalagi dalam masa COVID-19 ini, saya rasa kita justru juga membutuhkan Thomas masa kini. Thomas yang selalu kemudian menyaring dan memverifikasi, bahkan melakukan riset dalam mengolah kehidupan berimannya. Karena tanpa hal tersebut justru bisa membahayakan kita dan orang lain. Mari kita melihat di pertengahan bulan Maret yang lalu. Kita bisa melihat banyak media massa telah melansir pemberitaan mengenai beberapa gereja di Korea Selatan yang menjadi kelompok-kelompok penularan COVID-19. Karena mereka bersikeras untuk mengadakan ibadah-ibadah yang mengumpulkan banyak orang. Namun tidak sedikit kemudian gereja di Indonesia seolah-olah tidak peduli karena meyakini bahwa Allah berkuasa meluputkan umatnya yang setia dari wabah COVID-19. Tidak keliru. Tetapi ini menjadi sebuah hal yang fatal. Apa yang kemudian terjadi? Alhasil, beberapa waktu lalu yang terjadi di Korea Selatan, itu terjadi juga di Indonesia. Beberapa gereja menjadi kelompok-kelompok penularan COVID-19. Bisa kita bayangkan bersama Bapak Ibu, apa yang terjadi. Nah, marilah kita melihat bersama bahwa hal tersebut sebenarnya
ingin mengajak kita bersama berefleksi bahwa dalam beriman kita juga perlu melihat dengan jernih, melihat kenyataan, melihat kondisi, bahkan melihat fakta yang memadai untuk kemudian kita mengolah dan menghidupi kehidupan beriman kita, sehingga pada akhirnya kita tidak jatuh dalam iman yang membabi buta tanpa peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dari data-data tersebut kita belajar bagaimana keteguhan iman yang tanpa didasari pertimbangan rasional yang memadai, juga tanpa melihat kenyataan dan fakta yang ada, bukan saja menjadi hal yang konyol, tetapi juga membawa celaka bagi kehidupan bersama. Paus Yohanes II pernah menuliskan sebuah ungkapan tentang iman dan akal budi, kurang lebih begini bunyinya. Iman dan akal budi adalah seperti sepasang sayap yang mengangkat roh manusia kepada permenungan akan kebenaran. Saudara-saudara, dari ungkapan tersebut saya rasa ini sangat relevan dengan kondisi sekarang dan juga sangat relevan untuk kita amalkan dalam kehidupan beriman kita dalam situasi sekarang ini. Dan dari catatan-catatan di atas tadi kita bisa mengambil makna bahwa sikap kritis dan rasional dalam hidup beriman itu bukan sesuatu hal yang negatif, bukan sesuatu hal yang buruk. Beriman secara kritis, secara rasional dan melihat kondisi yang ada justru membawa kita untuk bisa mengambil keputusan yang baik, mengambil keputusan yang benar, didasari pertimbangan-pertimbangan yang memadai dan permenungan yang mendalam dalam terang Roh Kudus. Mari kita bersama menghidupi iman kita juga dengan melihat, bukan iman yang buta, iman yang senantiasa melihat situasi yang ada, kenyataan yang ada, sehingga kita bisa menghidupi iman kita dengan baik dan benar. Nah, akhir kata, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menghidupi kehidupan beriman kita dengan baik, sehingga bisa membawa kita dalam kebaikan dan juga kebaikan bersama. Karena kehidupan beriman bukan melulu soal diri kita dan Tuhan, tetapi juga diri kita dan lingkungan sekitar, juga orang lain. Selamat hari Minggu, selamat menghayati ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.